Shalom bagi kita semua umat-umat Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada live streaming pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kita senang berjumpa kembali dalam ibadah sekalipun kita masih di rumah. Tapi kami percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan beribadah kembali di gereja, dan gereja juga sudah memulai di gereja walaupun dengan jumlah yang terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan yang campur tangan agar COVID ini segera berakhir dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Baik, kita buka hati kita siapkan hati kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan baik bagi kami, karyamu yang terbesar bagi hidup kami, memelihara kami, menyelamatkan kami, bahkan membawa kami kepada tempat yang kelak nantinya, surga yang sudah Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami buka jiwa roh kami untuk belajar dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi umat-umat Tuhan yang akan mendengar, biar kami sama-sama diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara, nats kita hari ini kita buka dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14 ya. Saya akan baca dan Bapak Ibu bisa ikuti bersama-sama di rumah ataupun yang ada di gereja ini. Dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu, saya ulangi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka temanya bagi kita pada pagi hari ini yaitu karya terbesar Allah bagi dunia ini. Karya terbesar Allah bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ulasan khotbah minggu ini tentu masih berada di seputar tema Roh Kudus. Mengapa? Karena hari Sabtu kemarin merupakan hari terakhir untuk penantian pencurahan Roh Kudus berdasarkan sejarah yang ada di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, olehnya khotbah ini pun masih nanti akan menyinggung kepada keberadaan Roh Kudus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kita ketahui, jika kita meneliti Alkitab dengan baik, kita akan menemukan peranan roh itu sangat-sangat penting dalam perencanaan Allah terhadap dunia ini dan terhadap keselamatan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika kita melihat di dalam Kejadian, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Artinya bahwa peranan Roh Kudus itu sangat besar di bumi dan manusia. Nah, saudara-saudaraku, jika kita juga berbicara kepada akhir zaman sekarang, yang dikatakan bahwa kita setelah melalui zaman anugerah zaman Tuhan Yesus, maka sekarang kita kembali berada di dalam zaman Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa Roh Kudus sesuatu yang
tidak bisa terpisahkan dari kehidupan umat Kristen. Bahkan jika kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu bahwa betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita selalu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, Nats pada pagi ini berbicara tentang bagaimana Allah merencanakan yang terbaik bagi manusia dan bagi bumi ini, saudara-saudaraku. Tetapi sayangnya, banyak manusia yang tidak mengerti tentang rencana Allah dalam kehidupannya bagi dirinya, sehingga hidupnya sesuka-suka, hidupnya semaunya, tanpa memperdulikan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, tanpa ada rasa takut akan Tuhan bahwa ternyata Tuhan merancang dan merencanakan rencana yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, betapa kasihnya Tuhan itu kepada saudara dan saya. Kita harus mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun saudara Bapak Ibu, banyaknya manusia yang tidak mengerti tentang Allah, tentang rencana Allah di dalam hidupnya, sehingga dia tidak terlalu peduli. Padahal jika kita mau belajar bersama-sama dari Alkitab yang kita punya, maka di sana kita akan menemukan bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi ini, dan apa yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini dan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang sering menggelitik di hati saya. Apa itu? Ada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Allah kita adalah 3. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, dalam khotbah ini saya mau tegaskan bahwa Allah kita adalah Esa. Artinya Allah kita adalah 1, bukan 3, tetapi 1. Seperti yang dipahami oleh banyak orang, saudara-saudara Bapak Ibu, sehingga mereka dengan sesuka-sukanya memberikan pengertian tentang Allah Tritunggal. Padahal sebenarnya Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal tidak pernah membahas bahwa Allah itu ada 3, tetapi Allah bekerja dengan 3 cara dalam penyelamatan manusia, dalam penyelamatan dunia ini. Olehnya Bapak Ibu saudara-saudara, seharusnya orang-orang Kristen, terutama pengikut-pengikut Yesus, harus memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, kita tidak akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran, khususnya di zaman akhir ini. Akan muncul guru-guru palsu yang tidak berdasarkan Alkitab. Maka jika saudara dan saya tidak kuat pegangannya terhadap firman Tuhan, maka hati-hatilah ombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran, oleh doktrin-doktrin palsu yang akhir zaman ini akan menggoncang imanmu. Itu sebabnya mulai dari sekarang pahami. Yesus mengerjakan dan melaksanakan tugas yang sudah direncanakan oleh Allah, dan Roh Kudus akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus yang belum selesai dari sudut pandang Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus dikirim untuk meneruskan pekerjaan penyelamatan itu. Saudara-saudaraku, saudara dan saya harus menjadi agen untuk meneruskan rencana Allah itu melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Olehnya ketahui dan pahamilah, garis bawahi bahwa Allah kita Esa, Allah kita 1 adanya. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita semakin lebih mengerti arti makna dan daripada karya besar Allah atau Allah Tritunggal, ini yang ingin saya mau jelaskan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan penjelasan ini kita akan semakin memahami tentang Tritunggal Allah yang mengatakan bahwa Allah bukan 3, tapi Allah 1. Allah juga tidak pernah beranak dan diperanakkan. Kalaupun Yesus dikatakan dengan istilah anak Allah, tapi dia diangkat dengan menjelmanya Bapa menjadi Yesus. Yesus diangkat menjadi anak. Saudara-saudaraku, diadopsi menjadi anak karena memang Allah itu Esa adanya. Allah itu Maha Kuasa. Olehnya, saudara-saudara Bapak Ibu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama dikatakan, Bapa menciptakan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa memang bumi ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal pertama,
sampai pasal yang kedua ayat 25. Di sana kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Secara detail dikatakan di sana, dari setiap hari yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, menjadi bukti bagi kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu fakta sejarah. Itu sebabnya tidak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa memang bumi ini adalah ciptaan Allah. Namun saudara-saudaraku, kita perhatikan bahwa Allah juga menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden. Baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Maka diberikanlah kepadanya Hawa untuk mendampingi hidupnya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, namun apa yang terjadi? Dalam perjalanan sejarah hidup manusia, ternyata Hawa mau digodai oleh iblis. Sehingga sejak pada saat itu ada satu keinginan yang kuat di dalam diri Hawa dan mempengaruhi Adam sebagai suaminya. Dia mengambil buah yang seharusnya dilarang untuk dimakan. Saudara-saudaraku, hanya karena sebuah keinginan manusia jatuh dalam dosa. Olehnya hati-hati dengan keinginan supaya kita tidak salah, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Maka saudara-saudaraku, kita sebagai umat-umat Tuhan harus senantiasa menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan keinginan kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Supaya kita benar-benar berjalan dalam rencananya. Supaya benar-benar kita hidup dengan rencana Tuhan yang sudah dirancangnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka pada poin yang pertama ini, kita dengan jelas mengetahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dosa disusul dosa pembunuhan yang begitu keji, seorang abang membunuh adik. Pasal yang ke-6, kita lihat di sana apa dikatakan, supaya kita bisa melihat dan memahami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ayat yang kelima dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hal itu memilukan hati Tuhan. Dan ayat yang ke-7 perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudaraku, dahsyat dan luar biasanya. Apa yang dirancang oleh Allah dengan begitu baik, dirusak oleh manusia sebagai ciptaannya. Saudara-saudaraku, dan inilah yang terus terjadi. Sejarah demi sejarah, waktu demi waktu berjalan hingga ratusan tahun, hingga terus berjalan ribuan tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai pada tiba waktunya, apa yang sudah dirancang oleh Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan rusak. Saudara-saudaraku, kalau kita tadi kembali kepada kisah Nabi Nuh, kisah air bah, maka untuk penyelamatan manusia atas kerusakan yang terjadi di dalam kejadian itu, saudara-saudara Bapak Ibu, maka ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita Kejadian pasal yang ke-6 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang sedang diharapkan oleh Tuhan. Hanya sejumlah kecil orang-orang yang sedang bergaul dengan Tuhan. Sementara di sana sini terjadi dosa, di sana sini terjadi kejahatan. Tapi hanya sekelompok kecil orang yang bergaul dengan Tuhan. Sebenarnya ini yang sedang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Walaupun sampai belum menemukan presentasi secara jelas antara penduduk bumi yang lebih kurang 7 miliar. Adakah
setengahnya yang betul-betul menyembah Tuhan? Adakah setengahnya yang betul-betul bergaul karib dengan Tuhan? Adakah orang-orang yang di dalam bumi ini, setengah dari jumlah bumi ini bergaul karib dengan Allah? Ini yang perlu kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita. Padahal pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi manusia itu mulai ingkar, manusia mulai meninggalkan Tuhan hanya dengan sebuah keinginannya. Itu sebabnya mari kita kembali kepada Allah. Mari kita mulai memahami betapa indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan merancang dengan begitu baik untuk penyelamatan bumi dan manusia, untuk regenerasi berikutnya, maka Allah sisakan keluarga Nuh. Saudara-saudaraku, dengan bahtera yang diciptakan Nuh, keluarganya selamat. Poin yang kedua dari firman Tuhan, maka dikatakan Yesus diutus untuk melaksanakan penyelamatan bagi bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena setelah Nuh perahunya sudah terkandas dan akhirnya mulai hidup normal kembali, saudara-saudara, ternyata dosa tidak berhenti. Dosa masih terus berjalan sampai kepada masa Tuhan Yesus datang. Dosa masih merajalela di bumi ini. Maka tidak ada jalan, hanya jalan satu-satunya, harus mengutus seorang untuk menjadi duta pembawa damai, untuk menjadi utusan Allah ke dalam dunia ini, untuk menyambung hubungan kembali antara Allah dengan manusia yang sudah terputus oleh karena akibat dosa. Maka dikirimlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi saudara dan saya. Jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudaraku, betapa dahsyat dan luar biasanya. Jadi sebelum kelahiran Yesus, ternyata Allah telah memakai Nabi Yesaya untuk menubuatkan rencananya. Untuk menubuatkan rencana Allah akan penyelamatan manusia ini, saudara-saudaraku. Ini yang saya maksudkan dengan karya terbesar Allah bagi bumi ini dan bagi saudara dan saya. Apakah kita tidak bangga? Apakah kita tidak menaruh penghargaan, penghormatan yang sesungguhnya kepada Bapa yang telah merancang kehidupan kita dengan sangat baik. Tetapi keinginan manusia, keinginan kita sering merusak rancangan-rancangan Allah. Itu sebabnya mari mulai kita sadari. Supaya kita betul-betul mempelajari, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku, kitab Yesaya ini akhirnya digenapi. Maka Tuhan Yesus lahir. Setelah beberapa ratus tahun ke depan, akhirnya Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Bisa kita temukan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25. Saudara-saudaraku, akhirnya Yesus lahir ke dalam dunia. Dalam arti kata penjelmaan.
supaya dia bersekutu dengan manusia, maka Allah harus mendatangkan juru selamat itu dari manusia itu sendiri. Karena Allah roh adanya, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus ada di dalam dunia. Dalam perjalanan sejarah hidupnya, saudara-saudaraku, maka pada akhirnya setelah dewasa Yesus dibaptis. Maka pada saat ketika dia dibaptis, di sanalah Allah memproklamirkan tentang rencananya dan keinginannya terhadap Yesus Kristus. Ayat yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sejak pada saat itu, Yesus dalam kehidupannya pergi berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, untuk memberitakan Injil, untuk meneruskan kabar gembira yang diberikan, yang dibawakannya, yang datangnya daripada Allah tentang penyelamatan manusia. Tentang penyelamatan manusia, supaya setiap manusia memahami bahwa ternyata Allah telah menyediakan Sang Juru Selamat. Supaya hubungan saya dengan Bapa Pencipta kembali pulih. Kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus ada di bumi ini. Walaupun tidak lama Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam batasan yang sudah dirancang oleh Allah. Dan pada akhirnya Yesus harus naik ke surga. Yesus harus naik ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, peristiwa yang terakhir yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Dia memberikan dirinya tergantung di kayu salib. Menjadi hukuman yang seharusnya menggantikan kita supaya penyelamatan itu terjadi. Sehingga saudara dan saya yang berdosa digantikan oleh Yesus. Sehingga dia yang harus menerima penghukuman itu. Saudara-saudaraku, itulah karya Tuhan Yesus selama dia ada di bumi. Olehnya, karya itu untuk penyelamatan saudara dan saya. Dia pergi ke sana kemari untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa-kuasa kegelapan. Supaya orang bisa mengenal siapa sebenarnya Allah yang mengutus dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa yang mengutus aku. Engkau telah melihat Bapa Pencipta langit dan bumi. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Roh Kudus turun meneruskan tugas Yesus di bumi ini. Roh Kudus datang meneruskan tugas Tuhan Yesus yang belum terselesaikan di bumi ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkali-kali mengatakan di dalam firman Tuhan, ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, ketika dia bertemu dengan orang-orang, ketika dia berbicara kepada ahli-ahli Taurat, ketika dia berbicara kepada orang-orang Farisi, dia selalu menyampaikan gagasan-gagasan tentang perencanaan penyelamatan manusia. Tapi sayangnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hanya selalu berpikir tentang hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Mereka tidak sadar bahwa ternyata Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Sebenarnya mereka harus menerima berita Injil, kabar baik. Karena itu adalah bagian daripada penggenapan hukum Taurat. Tapi sayangnya kembali oleh karena keinginan manusia mereka tidak mengenal Yesus. Maka mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka membunuh Tuhan Yesus. Dan justru mereka menyalibkan Yesus dan justru melepaskan penjahat. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari kita mulai terus belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka jika kita melihat di dalam Alkitab, peranan daripada Roh Kudus, tugas dan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, dia ada di dalam hidup saudara dan saya untuk beberapa hal. Yang pertama, jika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dikatakan, bahwa Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan menghibur saudara dan saya. Mari saya akan bacakan kepada saudara. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Perhatikan di sana dikatakan seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya. Dikatakan ayat 8, perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara-saudaraku, maka tugas pertama, Roh Kudus ada di dalam dunia ini untuk memberikan penghiburan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau membiarkan Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Bagi saudara-saudara yang mau mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, maka Roh Kudus akan berfungsi menjadi penghibur dalam kehidupan saudara. Lalu yang berikutnya, saudara-saudaraku, dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan. Ayat yang ke-8 tadi saya sudah baca bagi kita. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudaraku, keinginan manusia membuat dia akan ada dalam penghukuman, baik Tuhan maupun dunia. Tapi kehendak Allah, rencana Allah, supaya melepaskan saudara dan saya dari penghukuman yang kekal. Supaya melepaskan saudara dan saya dari rencana si iblis yang menyesatkan kita, supaya kita nantinya bersama-sama ada di dalam penghukuman yang kekal di neraka jahanam. Saudara-saudaraku, pahamilah itu. Itu sebabnya mari kita terus sungguh-sungguh. Yang berikut dikatakan bahwa Roh Kudus penolong umatnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu yang tertentu, selama-lamanya, asal kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, penyertaan Tuhan itu long time, bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi waktu yang cukup panjang. Sejauh mana rencana Tuhan bagi dunia ini, sejauh mana rencana Tuhan bagi hidup saudara dan saya, sejauh itulah dia akan terus menyertai. Sejauh itulah dia akan terus menolong kita, memberikan pertolongan bagi kita, sehingga saudara dan saya sebenarnya tidak perlu harus berada dalam kesulitan. Tapi ketika kadang-kadang kita hidup manusia ini tidak memahami rencana Tuhan, kita sudah berjalan dalam keinginan kita. Saudara-saudaraku, maka bagian yang terakhir, Roh Kudus akan mengajarkan atau mengingatkan akan firman Tuhan bagi setiap umat-umat percaya. Maka saudara-saudaraku, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa hidup dalam firman Tuhan, itu oleh karena Roh Kudus yang berperan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kewajiban kita membuka hati terhadap Roh Kudus. Maka ketika kita membuka hati terhadap Roh Kudus, pasti saudara-saudara akan hidup diberkati oleh Tuhan. Rancangan Tuhan akan jadi pada saudara. Apa yang dirancang oleh Tuhan, masa depan yang penuh harapan, itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Kita siapkan nanti kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dengan satu nyanyian pujian karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita mau responi firman Tuhan. Bahwa ternyata rancangan Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita. Karya besar Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menolong kita semua. Itu sebabnya kita mau sungguh-sungguh datang mengasihi Tuhan. Biar kita nyanyikan pujian ini kembali. Sembari kita membawa hati seluruh jiwa roh kita kepada Tuhan. Bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih yang terindah. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Mari nyatakan dengan hatimu kepada Tuhan. Dialah harta atas setiap hidup kita, harta yang tidak ternilai. Dan ku hargai Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau kami kagum Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, kami kagum Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bawa hidupmu, haleluya, sembah dan pujilah Dia. Sembah dan pujilah Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Bawa jiwa rohmu kepadanya, buka hati jiwa rohmu bagi Roh Kudus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang layak terima sembah dari umat-umatmu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku, haleluya. Datanglah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Hampirilah Dia dengan puji-pujianmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Bapa, ini kami setiap umat-umat. Kami datang dengan beban-beban, masalah, persoalan, tantangan hidup, ekonomi, keluarga. Kami percaya bahwa ternyata Tuhan merancang yang terbaik atas hidup kami. Untuk itu kami buka hati jiwa roh kami. Biar kami sungguh-sungguh hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mau selalu menyelaraskan kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir, bahkan yang masih beribadah di rumah. Berkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan, karya Tuhan melingkupi, memelihara setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selanjutnya kumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang memberkati lewat setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, satu pujian kita mengatakan, Bapa Kau setia. kasih Bapak persembahan Bapak Saudara. Berdoa sebentar, saya serahkan kepada Monica. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Yang pertama pemulihan, kita berdoa bagi pemulihan bangsa Indonesia dari virus COVID-19 supaya cepat berakhir. Yang kedua kita berdoa buat pemimpin kita di bangsa kita supaya diberikan hikmat menangani virus corona. Yang ketiga kita juga berdoa buat jemaat Tuhan agar diberkati perekonomian dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang keempat kita berdoa bagi masyarakat yang terkena COVID-19 agar dipulihkan Tuhan dan tim medis diberikan kesehatan dalam menangani pasien yang terkena COVID-19. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami.
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Bapa, pada saat hari ini kami seluruh sidang jemaat Tuhan bersatu hati, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang terus memulihkan, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, kiranya pemulihan daripada Allah, penyertaan daripada Allah turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh secepatnya pulih dari segala sakit penyakit, segala virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kuasa Allah yang terus memberkati bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat kuasa daripada Allah Tuhan terus limpahkan kepada pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh menangani segala sakit yang terjadi atas bangsa kami, segala virus yang terjadi atas bangsa kami, supaya mereka boleh diberikan hikmat dalam menangani dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna memberkati pemimpin kami, sehingga di saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka ada dalam perlindungan Tuhan, mereka ada dalam lindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan. Bahkan kami juga terus berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap perekonomian mereka Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang terus memberkati, mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga melalui setiap pekerjaan mereka, setiap kebutuhan mereka boleh tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Allah bekerja dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan sempurna memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka boleh terhalau segala virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa yang baik buat setiap masyarakat yang sudah terkena COVID ya Tuhan. Bapa, dimanapun mereka berada, siapapun mereka Tuhan, kami berdoa pemulihan daripada Allah nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mampu untuk melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap tim medis Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan sempurna memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Di saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, kami percayakan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka boleh terhalau dari segala virus, segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar atas setiap doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
Terima kasih Tuhan, inilah iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Maka dengan kasih pertolongan-Mu, rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami, maka kesakitan tidak akan pernah menimpa kami, bahkan bencana-bencana tidak akan pernah menimpa kami. Karena itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh datang kepada-Mu, apakah di dalam gereja atau di rumah kami masing-masing, dan membawa sebagian dari apa yang sudah Tuhan berkatkan atas kehidupan kami. Olehnya Bapa, apa yang diberi dan dibawa oleh setiap umat-umat-Mu, kembalikanlah 100 kali lipat ganda di dalam kehidupan mereka. Korban ucapan syukur, korban tatanan, korban persepuluhan, serta korban lain yang mereka bawa dan beri kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengembalikan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka. Para petani berkati, para pedagang berkati, para peternak juga berkati, pegawai negeri, wira swasta, karyawan, pengusaha TNI, Polri, Tuhan yang senantiasa memberkati, karena kami tahu Engkau sumber berkat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya hamba menyerahkan setiap umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya oleh karena perlindungan Tuhan, kami umat-umat-Mu akan terhindar daripada wabah-wabah virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Doa kami bagi masyarakat, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan tolong jamah berkati, sembuhkan mereka, pulihkan mereka supaya mereka kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasa. Kami juga berdoa, biarlah pertolongan-Mu sehingga virus ini boleh segera selesai dan kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan bergereja seperti biasa dan bekerja seperti secara normal. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, angkat tanganmu, tadakan ke atas. Arahkanlah kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Bawalah berkat ini pulang di tengah-tengah kehidupanmu. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta damai sejahtera-Nya menyertai kita saat ini hingga Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan dengan iman. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.